Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ma ba'du. Hai, kaifa halukum? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu di rumah dan juga tetap semangat dalam menuntut ilmu meskipun dengan keadaan online. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, dibuka bukunya LKS halaman 16. Buka ya bukunya halaman 16 dan halaman 17. Dibuka halaman 16. Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah-tengah daerah yang gersang, yang kering, yang mana struktur masyarakatnya itu rusak, masih zaman jahiliyah. Nah, disitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membenarkan atau memperbaiki kondisi masyarakat Arab yang mana masih zaman jahiliyah hingga sampai zaman Islamnya, sehingga pada masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang mulia dan maju. Bukan hanya untuk masyarakat itu saja dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mampu mengubah tatanan yang ada di dunia ini. Dari sudut-sudut negara-negara manapun pasti ada umat muslimnya, pasti ada orang muslimnya. Itu berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa ajaran beliau? Untuk seluruh umat manusia yang ada di dalam muka bumi ini. Oke, lanjut sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal di tahun gajah atau Am-Mulfi. Nah, disebut demikian karena pada tahun itu Raja Abraha datang ke Mekah bersama bala tentaranya dengan menunggang gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Abraha bersama tentaranya hancur lebur dengan dikirimnya burung ababil yang membawa batu dari neraka. Nah, adapun ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibu Rasulullah SAW bernama Aminah. Nah, sang ayah Nabi Muhammad SAW itu telah wafat masih dalam kandungan. Adapun ibu Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah, itu wafat ketika Nabi Muhammad SAW di usia 6 tahun. Nah, selanjutnya beliau diasuh oleh kakek beliau bernama Abdul Muthalib. Namun tidak lama kemudian kakeknya Rasulullah SAW juga meninggal ketika Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun. Nah, selanjutnya beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu paman yang sangat mempunyai rasa kasih sayang yang besar terhadap Nabi Muhammad, memiliki sifat yang baik yang terpuji. Ketika Rasulullah SAW di umur 4 tahun, Rasulullah SAW diajak oleh Abu Thalib. Jadi Nabi Muhammad diajak oleh Abu Thalib, oleh pamannya, untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, disitulah Rasul Nabi Muhammad SAW
ada tanda-tanda kenabian yang nampak terhadap Nabi Muhammad SAW. Diketahui oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Nah, pendeta itu pun berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga ponakan tersebut dengan baik. Nah, sejak kecil hingga dewasa Nabi Muhammad SAW telah dikenal sebagai orang yang jujur, yang tidak pernah bohong sekalipun. Makanya Rasulullah SAW diberi gelar yaitu dengan nama Al-Amin, yakni orang yang terpercaya. Nah, pada usia 40 tahun Nabi Muhammad sering dan senang menyendiri di Gua Hiro. Nah, beliau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada tanggal 17 Ramadan datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Tuh, malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama dalam surat Al-Alaq ya. Ayat 1 sampai 5 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan khalaqal insana min 'alaq, menjadikan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui. Nah, itu ayatnya. Dan disitulah tanda Nabi Muhammad telah diangkat sebagai seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada awal mendapat pertentangan pada awalnya mendapat pertentangan dari kaumnya, hingga beliau mendapatkan wahyu hijrah ke Madinah. Dari Mekah hijrah ke Madinah karena masyarakat tersebut tidak merespon Rasulullah dengan tidak baik, tidak merespon Rasulullah yang tidak baik, makanya Rasulullah hijrah, Allah itu hijrah ke Madinah dari Mekah. Sejarah mencatat tinta emas Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang nabi atau rasul semata, memang Rasulullah adalah seorang kepala negara yang ahli tatanan negara, yang tangguh seperti panglima perang tangguh, seorang suami dan ayah teladan. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah terjadi berbagai peperangan dengan kaum kafir, akhirnya Mekah dapat direbut kembali ke tangan muslimin sebagai kota. Nah, dengan jatuhnya kota Mekah atau disebut Fathu, tak lama kemudian Rasulullah SAW wafat. Dan tak lama itu Rasulullah wafat. Nah, dengan demikian tugas kenabian beliau selama kurang lebih 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Wafat beliau terjadi sesudah melaksanakan haji wada, yaitu pada usia 63 tahun bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada tanggal 8 Juni 632 Masehi dimakamkan di kota Al-Munawwarah. Jadi itulah sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita harus meladeni beliau, dan kita harus menjunjungi beliau, dan kita harus berwajib hukum sebagai umat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk LKS benar-benar secara rinci, secara detail tersebut benar-benar menerang
sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Mungkin itu cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next time, and keep spirit for learn in your homes. Don't forget to pray to Allah Subhanahu wa ta'ala. Spirit, 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 and spirit.